Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Hanifan dari Universitas Buana Perjuangan. Ini saya mau sharing-sharing atau nanya dikit nih Bu tentang bisnisnya. Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bu Nani. Ini kalau boleh tahu bisnisnya produknya apa aja Bu ya? Kalau untuk yang di sini sih cuman bakso daging sama bakso aci. Untuk di hari Sabtu Minggu itu memang ada tambahan ini, tapi di minuman nih, es. Itu aja sih. Berarti fokus ke bakso aci ya. Biasanya ada termasuk minuman-minuman gitu ya Bu ya? Biasanya ada. Mas dulu sih ada ya Mas. Karena dulunya kan sebelum ini ke bakso kan ke menu lain, cuman sekarang lagi fokus setahun lebih ini fokus ke bakso. Bakso daging dan bakso aci itu. Ada apa aja nih bakso acinya, macam-macam atau gimana ini Bu? Kalau untuk bakso aci itu kan tergantung paketan menu sih ya Mas. Kan kita ada varian paket ya. Untuk kasarnya kayak contoh paket yang hemat, super hemat ya kan. Ada yang bak big book, ada bak, ada book gitu. Maksudnya nama-nama yang gitu. Ya itu beda. Kalau untuk di bakso originalnya itu terdiri dari ada bakso variannya tuh antara bakso daging sama aneka cuangki gitu loh. Bakso aci itu ada ininya di cuangki-cuangki itu khas ya Garut lah kalau nggak salah sih Bandung ya. Untuk kisaran harganya sendiri kisaran berapa? Berkisar dari harga 12 sampai ke 25. Berarti terjangkau ya Bu ya? Terjangkau. Masih terjangkau ya. Kalau untuk perbedaannya nih, bukan bakso aci ini kan udah banyak ya, apalagi ya termasuk di Kerawang juga udah ada ya Bu ya. Yang bikin beda bakso aci di sini sama di tempat lain itu apa sih Bu? Satu mungkin dari yang pasti rasa ya Mas, di segi kuahnya kita beda karena kita menggunakan bumbunya kan beda, kita rempah semuanya, dan yang lebih ini lagi kita tidak menggunakan MSG ya kan, insya Allah halal karena maksudnya sebagai muslim gitu loh. Terus bakso kita juga produksi sendiri, terus dari sambalnya juga kita beda, kita pakai chili oil gitu loh. Terus sama dari varian kalau di tempat lain mungkin bakso acinya, di bakso acinya sendiri itu belum tentu isi, nah kita dalam itu ada isi ayamnya. Ada isi ayamnya. Iya. Kalau untuk di sini karyawannya itu ada berapa Bu? Kalau di sini cuma baru 2 sih Mas. Baru 2 orang. Baru 2. Kalau ini bisnis ini usaha bakso aci udah berjalan berapa lama ya? Hampir mau setahun lebih sih Mas. Setahun lebih. Iya. Berarti ketika pandemi jalan ya Bu? Iya, justru karena pandemi itulah baru anggapnya bisa dikatakan terinspirasi untuk membuka di sini Mas, karena kebetulan kan memang ada warung di tempat lain yang kondisinya itu sewa tempatnya gitu loh. Jadi kalau ya prepare lah kasarnya, sedia payung sebelum hujan gitu loh. Namanya itu tempat sewa, ya langkah baiknya kita ngerintis di tempat sendiri gitu loh Mas, untuk ya menjaga kemungkinan kedepannya kalau tempat tersebut tidak bisa diperpanjang. Jadi saya sudah punya tempat usaha yang notabene sudah settle berjalan dengan baik gitu. Untuk bisnis yang di sini ya Bu ya, mungkin sama yang di tempat lain itu, selama berjalan bisnis dari awal ya sampai sekarang ini, kira-kira ada kendala apa aja sih Bu, dan mungkin barangkali tipsnya apa sih untuk ngatasin kendala itu? Kalau kendala sih pasti ini ya Mas, karena kita memang belum kasarnya dengan pakai metode yang kasarnya media ya, atau GoFood atau apapun itu masih ngalir seperti ini aja gitu loh. Itu paling bisa bertahannya paling kalau saya menggunakan dengan apa ya, metode dengan subsidi silang. Kebetulan kan ini masih ngerintis, pasti ada kasarnya kadang sesekali memang ketutup, ada sesekalinya yang tidak, kita harus ke cover gitu loh. Jadi ada suntikan ya mungkin dari warung yang sudah lama itu gitu. Itu salah satu anggap aja kiat saya bertahan lah untuk ngituin di usaha saya ini gitu, kurang lebih. Untuk dulu pertama kali nih Bu ya, kan banyak kalau sekarang termasuk di Karawang ini kan rata-rata ya Bu ya, laki-laki khususnya, mungkin perempuan juga banyak, ada yang jadi karyawan pabrik atau segala macam. Nah kalau motivasi sendiri di awal bangun usaha itu motivasinya apa Bu? Motivasi awalnya karena sama Mas, saya pernah juga jadi karyawan, jadi apalagi udah makin tua seumuran saya,
nggak mau jadi karyawan terus-terusan. Jadi dari situlah termotivasi untuk punya usaha sendiri. Syukur-syukur kan dengan punya kebahagiaan, punya kebanggaan tersendiri ketika kita bisa menciptakan sebuah lapangan kerja, walaupun itu baru skala kecil ya, untuk orang lain. Dan itu semoga menjadi juga motivasi untuk kasarnya berangkat dari keluarga sendiri yang notabene mereka dari kalangan muda gitu, bisa menjadi inspirasi atau kita menginspirasi mereka gitu Mas. Alamatnya sendiri ini ada di mana Bu? Kalau boleh tahu biar teman-teman yang lain barangkali bisa tahu dan bisa kesini mungkin. Di Dusun Ciherang Mas. Di Dusun Ciherang. Iya, Kerawang Barat. Kemudian untuk yang ini barangkali terakhir Bu ya, tips apa yang dari Ibu nih untuk masyarakat atau mungkin mahasiswa-mahasiswi yang baru mau usaha ya pertama kali, kita kira-kira ada tips atau apa yang harus kita lakuin nih? Kalau untuk tip ya Mas, mungkin kalau saya bisa dikatakan ngamatin atau mungkin dari beberapa temen atau rekanan juga yang seumuran ibu lah kasar gitu. Kadang mereka itu ketika melihat usaha atau mungkin orang ya bisa sukses dalam bidang apapun, yang mereka lihat adalah kesuksesannya gitu loh. Tapi mereka tidak melihat kasarnya proses atau perjuangan kenapa mereka bisa sampai sukses itu tadi gitu loh. Kasarnya kadang ya saya lihat itu karena mereka cuman berpikir di suksesnya, udah berandai-andainya di keberhasilannya, akhirnya mereka terlupakan dengan ketika jatuh mereka akan melakukan apa gitu loh. Itu yang dilupakan. Padahal dengan jatuh itu harusnya mereka tetap harus siap ya kan, dan mau bangkit lagi dan bangkit lagi, karena itu tadilah proses yang menguatkan kita gitu loh. Di situ justru poin yang penting bagi untuk saya pribadi ya, untuk menguatkan bahwa ketika usaha ini tidak berjalan sesuai harapan, jangan menyerah gitu loh. Karena bisa jadi ketika di titik kita hampir menyerah itu, padahal selangkah lagi itulah kesuksesan kita bisa kita raih di situ gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ketika kita memulai sesuatu usaha dalam bidang dan bentuk apapun, jangan mudah menyerah atau jangan mudah berputus asa. Yakin selama itu dijalankannya dengan modal itu tadi, dengan cara baik, tujuan baik ya kan, semua ibaratnya karya ataupun mungkin kalau saya itu produk juga produk yang baik, bersih, halal, aman, sehat, insya Allah sih dengan berjalannya waktu kesuksesan itu akan bisa kita raih. Apalagi kita ya dengan dibarengin ya tetap doa dan usaha, adapun ending akhir ya kita sebagai muslim ya kembalikan ke Allah lah Mas gitu, kurang lebih itu sih. Berarti seenggaknya ada jangan pantang menyerah Ibu ya, jangan pantang menyerah sama tetap berdoa untuk kelancaran usaha ya Bu. Ya dibarengin ya usaha dan doa gitu loh. Oke Bu, terima kasih atas waktunya udah mau tanya-tanya perihal bisnisnya. Mudah-mudahan bisnisnya di sini ya bakso aci sama bisnis yang lain mungkin yang sedang diusahakan semoga bisa terwujud dengan baik, bisa terus sukses dan membawa keberkahan untuk pribadi dan masyarakat lainnya Bu ya. Amin.